Kejutan besar tak terduga. Banyak yang gak sadar. Ternyata Patrick Kluivert dan tim pelatih sengaja mengalah di laga berat versus Australia tadi malam kah? Sebuah strategi jenius untuk mengelabui Bahrain yang pasti menganggap Indonesia lemah setelah kekalahan telak, tapi Garuda bisa mengamuk dan menggila di GBK pada 25 Maret kah? Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah ini taktik rahasia untuk amankan kemenangan krusial demi tiket ke Piala Dunia 2026? Temukan jawabnya di sini. Yes, alhamdulillah gak jadi sedih. Dikonfirmasi tepat hari ini. Meski timnas Indonesia dibantai Australia tadi malam, ternyata ada regulasi FIFA yang justru menguntungkan skuad Garuda. Kekalahan memalukan kemarin sama sekali tidak berpengaruh. Peluang lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Bahkan Indonesia sangat bisa menempati peringkat 2 klasemen grup dan temani Jepang yang sudah lolos. Kok bisa? Penasaran? Simak ulasan lengkapnya di sini, fakta mengejutkan terungkap. Ini baru top berkelas. Setelah 5 tahun tangani timnas, Coach Shin Tae-yong berikan masukan luar biasa jenius kepada Patrick Kluivert dan tim pelatih. Saran brilian ini muncul tepat setelah kekalahan telak dari Australia. Semua auto terkejut dengarnya. Prof. Alex Pastor akhirnya siap ajak diskusi Shin Tae-yong demi persiapan maksimal di laga hidup mati versus Bahrain kah? Demi raih kemenangan dan jaga peluang lolos Piala Dunia 2026. Simak ulasan menariknya berikut ini. Akhirnya semua terbongkar. Marcelino Ferdinand tanpa sengaja keceplosan bocorkan instruksi rahasia Coach Patrick Kluivert di ruang ganti timnas Indonesia saat kalah telak dari Australia. Fans Garuda Auto terkejut dan heboh mendengar pengakuan ini. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Benarkah murni strategi yang gagal total atau justru ada rencana rahasia yang tak terduga? Simak pengakuan Marcelino itu berikut ini. Benar-benar aneh gak masuk akal. Timnas Indonesia dibantai Australia karena kesalahan taktik, tapi Patrick Kluivert malah seakan menyalahkan Kevin Dix yang gagal eksekusi penalti. Ucapan menohoknya di hadapan media bikin fans Garuda Auto geger. Kok bisa begitu sih? Bukannya mengakui kesalahan strategi, justru lempar kesalahan ke pemain sendiri. Ada apa sebenarnya di balik pernyataan kontroversial ini? Simak berita lengkapnya di sini. Fans timnas dibuat geger. Media ternama Australia ini di luar dugaan malah kirim pujian untuk gol debut oleh Romani di timnas Indonesia. Padahal timnas Indonesia kalah telak tadi malam. Benarkah mereka menyindir timnas Indonesia? Yang sebelum laga udah over pede bisa menang di Sydney Stadium, tapi nyatanya kebantai lawan Australia yang tak full squad inti. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak ungkapan mengejutkan mereka hanya di sini. This loss is the biggest loss in our competition in round 3 in this group. Yeah. No, it's not a good feeling, of course. I think it's a little bit inflated, the result. I think in moments we play really well. Yeah, we get some goals against. We didn't score the penalty. We didn't score the header I had after the first minutes. And then you see after 20 minutes we get 2 quick goals, 1 penalty and 1 straight after, and also the 3-0 straight after. And then after that it's just really difficult to come back. We said in halftime we're going to do everything we can. We keep pressing, we keep trying to score because we just need 1 goal, and after we can try to score some more goals. But in the end they scored 1 before us. The story of the game is just that we got the goals a little bit too easy against us, so we have to work on that. What happened against China, we lose 2-1 also away. Yeah, in football you have games like this. Even the best can lose games, you know. So yeah, we just have to work on it, and in a couple of days we have a really important game at home. So yeah, we have to make sure we'll be there. Masih panjang, 17 menit, sabar. Masih panjang. Comeback ini, sabar. Meanwhile,
Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Kejutan besar tak terduga. Banyak yang nggak sadar. Ternyata Patrick Kluivert dan tim pelatih sengaja mengalah di laga berat versus Australia tadi malam kah? Sebuah strategi jenius untuk mengelabui Bahrain yang pasti menganggap Indonesia lemah setelah kekalahan telak, tapi Garuda bisa mengamuk dan menggila di GBK pada 25 Maret kah? Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah ini taktik rahasia untuk amankan kemenangan krusial demi tiket ke Piala Dunia 2026? Temukan jawabnya di sini. Pelatih Patrick Kluivert mengungkapkan penyebab kekalahan Timnas Indonesia saat menghadapi Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan yang digelar di Sydney Football Stadium kemarin, skuad Garuda kalah 1-5 dari tim tuan rumah. Pada awal laga, Timnas Indonesia sebenarnya mampu tampil baik dan menciptakan beberapa peluang berbahaya. Bahkan pada menit ke-16, Indonesia mendapat hadiah penalti yang dieksekusi oleh Kevin Dix. Sayangnya, tendangannya membentur tiang gawang sehingga peluang emas tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Beberapa menit setelahnya, Australia langsung menghukum Indonesia dengan mencetak 3 gol cepat. Memasuki babak kedua, Australia semakin dominan dan menambah 2 gol lagi. Sementara itu, satu-satunya gol balasan Indonesia dicetak oleh Ole Romeni pada menit ke-78. Selepas pertandingan, Patrick Kluivert mengungkapkan kekecewaannya atas hasil yang diraih Timnas Indonesia. Ia menilai bahwa gagalnya penalti Kevin Dix menjadi titik balik yang mengubah jalannya pertandingan. Di awal laga, kami berhasil menekan mereka di sisi kanan sesuai rencana kami. Kami tahu sisi kiri mereka cukup kuat, jadi kami mencoba menyerang dari sisi sebaliknya, ujar Kluivert. Lalu kami mendapat penalti. Jika itu masuk jalannya, pertandingan pasti akan berbeda. Tapi sayangnya, bola justru membentur tiang. Menurutnya, kegagalan tersebut membuat mental para pemain sedikit terganggu sehingga mereka kehilangan ritme permainan. Setelah penalti itu gagal, sesuatu berubah di kepala kami. Kami tidak bisa lagi bermain sesuai dengan rencana awal, tambahnya. Meski kecewa dengan hasil akhir, Kluivert tetap mengapresiasi perjuangan para pemain Timnas Indonesia yang sudah bertarung habis-habisan sepanjang laga. Saya pikir sepanjang pertandingan kami berjuang seperti singa. Kami tidak menundukkan kepala, tetapi tetap saja hasil ini mengecewakan, baik untuk kami semua maupun para pendukung Indonesia, ujar mantan pemain Barcelona itu. Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia turun ke peringkat keempat klasemen grup C dengan 6 poin. Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke babak selanjutnya, tetapi mereka harus menang di laga berikutnya melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 di Jakarta. Hanya 2 tim teratas di grup yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara tim peringkat ketiga dan keempat masih harus bersaing di putaran keempat untuk mendapatkan sisa tiket ke Piala Dunia. Setelah kekalahan ini, Timnas Indonesia harus segera bangkit dan fokus menghadapi Bahrain. Laga yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025 menjadi pertandingan hidup mati bagi skuad Garuda. Kemenangan atas Bahrain akan menjaga peluang Indonesia tetap bertahan di jalur menuju Piala Dunia 2026. Untuk itu, Patrick Kluivert dan timnya harus melakukan evaluasi besar-besaran agar bisa tampil lebih baik dan meraih hasil positif di laga kandang mendatang. Yes, alhamdulillah gak jadi sedih. Dikonfirmasi tepat hari ini. Meski Timnas Indonesia dibantai Australia tadi malam, ternyata ada regulasi FIFA yang justru menguntungkan skuad Garuda. Kekalahan memalukan kemarin sama sekali tidak berpengaruh. Peluang lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Bahkan Indonesia sangat bisa menempati peringkat 2 klasemen grup dan temani Jepang yang sudah lolos. Kok bisa? Penasaran? Simak ulasan lengkapnya di sini, fakta mengejutkan terungkap. Kekalahan Timnas Indonesia dari Australia dengan skor 1-5 pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memang terasa menyakitkan. Namun kabar baiknya regulasi FIFA ternyata masih menguntungkan Timnas Indonesia.
Meskipun kalah telak tadi malam, hasil tersebut tidak berdampak besar bagi posisi Indonesia di klasemen grup C. Bahkan dalam skenario luar biasa, Indonesia bisa tetap lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dan menemani Jepang jika 4 tim lainnya mendadak mengundurkan diri dari kualifikasi. Selain laga Indonesia versus Australia, pertandingan grup C lainnya juga telah berlangsung. Timnas Arab Saudi berhasil menang tipis 1-0 atas Cina dalam laga yang digelar di King Saudi University Stadium Jumat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Gol kemenangan Arab Saudi dicetak oleh Salam Al-Dawsari di menit ke-50 yang membuat klasemen sementara mengalami perubahan. Setelah 7 pertandingan, timnas Jepang masih perkasa di puncak klasemen dengan 19 poin. Dengan raihan ini, Jepang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 sebagai juara grup, menjadi negara pertama di dunia di luar tuan rumah yang mendapatkan tiket ke ajang bergengsi tersebut. Di posisi kedua ada Australia dengan 10 poin, yang baru saja menambah 3 angka setelah mengalahkan Indonesia. Tim yang dijuluki Sokros ini masih berada di jalur persaingan untuk mendapatkan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Arab Saudi berada di peringkat ketiga dengan 9 poin setelah kemenangan mereka atas Cina. Sementara itu Indonesia masih berada di peringkat keempat dengan 6 poin sama dengan Bahrain dan Cina. Meski selisih gol Indonesia dan Bahrain sama negatif 7, Indonesia berhak berada di atas karena mencetak lebih banyak gol, yakni 7 gol versus 5 gol milik Bahrain. Meskipun saat ini berada di peringkat keempat, timnas Indonesia masih dalam posisi aman untuk lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Syaratnya Indonesia wajib menang dalam 2 laga tersisa, yaitu versus Bahrain 25 Maret 2025 dan versus Cina 5 Juni 2025. Jika sukses meraih kemenangan di kedua laga ini, Indonesia akan memastikan diri finish di posisi 4 besar, yang berarti lolos ke babak keempat dan masih berpeluang melaju ke Piala Dunia 2026. Namun kalau tiba-tiba Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina memutuskan mengundurkan diri, Indonesia bisa langsung lolos ke Piala Dunia 2026 di posisi kedua menemani Jepang. Meskipun kemungkinan ini nyaris mustahil, hahaha. Berikut klasemen terkini grup C setelah laga Arab Saudi versus Cina. 1. Jepang 19 poin. 2. Australia 10 poin. 3. Arab Saudi 9 poin. 4. Indonesia 6 poin. 5. Bahrain 6 poin. 6. Cina 6 poin. Jadi, buat fans timnas Indonesia gak perlu terlalu sedih. Regulasi FIFA masih membuka peluang bagi skuad Garuda untuk terus melaju ke babak berikutnya. Kuncinya menang lawan Bahrain dan Cina. Tetap dukung timnas Indonesia agar bisa mencetak sejarah dan melaju lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini baru top berkelas. Setelah 5 tahun tangani timnas, Coach Shin Tae-yong berikan masukan luar biasa jenius kepada Patrick Kluivert dan tim pelatih. Saran brilian ini muncul tepat setelah kekalahan telak dari Australia. Semua auto terkejut dengarnya. Prof. Alex Pastor akhirnya siap ajak diskusi Shin Tae-yong demi persiapan maksimal di laga hidup mati versus Bahrain kah? Demi raih kemenangan dan jaga peluang lolos Piala Dunia 2026. Simak ulasan menariknya berikut ini. Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia, ikut menanggapi kekalahan telak yang dialami skuad Garuda saat berhadapan dengan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih asal Korea Selatan itu menyaksikan pertandingan secara langsung dalam acara nonton bareng yang digelar di Coffee Plus 62 Sudirman, Jakarta pada Kamis kemarin. Pada laga tersebut, timnas Indonesia harus menerima kekalahan telak 1-5 dari Australia di Sydney Football Stadium. Setelah pertandingan berakhir, Shin Tae-yong sempat dihampiri awak media untuk dimintai pendapatnya mengenai hasil buruk yang dialami timnas Indonesia. Meskipun tidak banyak berkomentar, Shin Tae-yong menilai kekalahan ini terjadi karena minimnya waktu persiapan. Menurutnya, para pemain baru tiba di Sydney pada 16 Maret 2025, sehingga tim hanya memiliki waktu 2 hari untuk berlatih sebelum pertandingan.
Yang saya rasakan hanya satu, tim ini tidak punya banyak waktu untuk latihan, ujar Shin Tae-yong dalam keterangannya. Minimnya waktu persiapan membuat tim kesulitan membangun koordinasi yang solid di lapangan sehingga permainan tidak berjalan dengan baik. Selain masalah waktu latihan, Shin Tae-yong juga mempertanyakan strategi yang digunakan oleh pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Menurutnya dalam laga melawan Australia, Indonesia bermain terlalu terbuka dengan menerapkan garis pertahanan yang cukup tinggi. Taktik ini justru memberikan celah bagi pemain-pemain Australia untuk lebih leluasa mengeksploitasi lini belakang Indonesia. Saya juga bingung dengan strategi yang diterapkan. Tim bermain sangat terbuka dengan garis pertahanan tinggi, padahal mereka tidak punya waktu banyak untuk berlatih, ungkapnya. Minimnya latihan menyebabkan organisasi permainan menjadi sangat rapuh, sehingga pemain kesulitan menjaga koordinasi antar lini. Shin Tae-yong juga menyoroti 3 dari 5 gol yang dicetak Australia berasal dari situasi bola mati atau set piece. Gol-gol yang dicetak oleh Boyle, Irvin, dan Miller semuanya bermula dari skema bola mati yang menunjukkan bahwa timnas Indonesia kurang siap dalam mengantisipasi situasi tersebut. Menurutnya, hal ini terjadi karena Patrick Kluivert tidak memiliki cukup waktu untuk melatih tim dalam bertahan menghadapi bola mati. Kenapa organisasi permainan kurang baik? Karena tim tidak punya banyak waktu latihan. Itu juga alasan kenapa kita kebobolan lewat set piece, pungkas Shin Tae-yong. Setelah kekalahan ini, timnas Indonesia harus segera bangkit dan melakukan evaluasi. Mereka masih memiliki satu laga penting melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemenangan dalam pertandingan tersebut sangat krusial untuk menjaga peluang timnas Indonesia tetap bertahan dalam perburuan tiket ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert dan tim pelatih perlu mencari strategi yang lebih tepat serta memaksimalkan waktu latihan yang ada agar bisa tampil lebih baik di laga berikutnya. Akhirnya semua terbongkar. Marcelino Ferdinand tanpa sengaja keceplosan bocorkan instruksi rahasia Coach Patrick Kluivert di ruang ganti timnas Indonesia saat kalah telak dari Australia. Fans Garuda Auto terkejut dan heboh mendengar pengakuan ini. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Benarkah murni strategi yang gagal total atau justru ada rencana rahasia yang tak terduga? Simak pengakuan Marcelino itu berikut ini. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak 1-5 dari Australia dalam laga ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium. Hasil ini menjadi debut yang pahit bagi pelatih Patrick Kluivert yang diharapkan mampu membawa skuad Garuda menuju Piala Dunia 2026. Dalam pertandingan ini, Indonesia langsung tertinggal 0-3 di babak pertama setelah Australia mencetak 3 gol cepat. Di ruang ganti, Patrick Kluivert langsung memberikan instruksi kepada para pemain agar bisa bangkit di babak kedua. Gelandang muda Marcelino Ferdinand mengungkapkan apa yang dikatakan sang pelatih saat turun minum. Menurut Marcelino, timnas Indonesia sebenarnya tampil cukup baik di 15 menit awal pertandingan sebelum kebobolan 3 gol beruntun. Seperti yang kita lihat, di 15 menit pertama kami bermain cukup dominan. Tapi setelah itu kami kebobolan dan harus segera mengevaluasi penyebabnya, kata Marcelino. Kluivert menyoroti bahwa kesalahan terjadi di semua lini dari pertahanan hingga lini serang, sehingga perlu adanya evaluasi menyeluruh. Kami harus melakukan evaluasi terutama setelah kebobolan 3 gol. Kami harus melihat kesalahan kami agar bisa tampil lebih baik di pertandingan selanjutnya, tambahnya. Marcelino menegaskan bahwa timnas Indonesia harus belajar dari kekalahan ini dan mempersiapkan diri lebih baik untuk pertandingan selanjutnya. Kita harus belajar dari pertandingan ini. Kami tahu membangun chemistry di tim ini tidak mudah, tapi itu bukan alasan. Kami harus memperbaiki semuanya saat bermain di kandang nanti, ujarnya. Marcelino juga menegaskan bahwa timnas Indonesia harus tampil 100% di laga kandang berikutnya, yaitu saat menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret 2025 mendatang. Kami harus mengambil pelajaran dari laga ini dan melakukan evaluasi bersama, pungkasnya.
Dengan kekalahan ini, timnas Indonesia harus bekerja lebih keras jika ingin tetap bersaing dalam perebutan tiket ke Piala Dunia 2026. Fans timnas dibuat geger. Media ternama Australia ini di luar dugaan malah kirim pujian untuk gol debut oleh Romagnoli di timnas Indonesia. Padahal timnas Indonesia kalah telak tadi malam. Benarkah mereka menyindir timnas Indonesia? Yang sebelum laga udah over pede bisa menang di Sydney Stadium, tapi nyatanya kebantai lawan Australia yang tak full squad inti. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak ungkapan mengejutkan mereka hanya di sini. Timnas Indonesia harus menerima kekalahan 1-5 dari Australia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium, Kamis kemarin. Datang dengan ambisi besar, skuad Garuda menunjukkan performa yang cukup menjanjikan di menit-menit awal pertandingan. Timnas Indonesia tampil menyerang, membuat Australia kesulitan mengembangkan permainan mereka. Namun, momen krusial terjadi saat Kevin Dix gagal mengeksekusi penalti. Kegagalan ini memengaruhi mental para pemain dan membuat fokus mereka sedikit terganggu. Keadaan ini langsung dimanfaatkan oleh Australia, yang kemudian mencetak 3 gol beruntun dalam waktu singkat. Di tengah situasi sulit, oleh Romagnoli berhasil mencetak gol pada menit ke-78, memperkecil ketertinggalan menjadi 1-4. Gol ini mendapat penghargaan khusus dari laman resmi Socceroos, yang mengakui bahwa Indonesia telah memberikan perlawanan maksimal. Indonesia akhirnya mendapatkan hadiah yang pantas untuk usaha mereka, tulis laman resmi Socceroos. Gol ini berawal dari umpan terobosan Kevin Dix yang berhasil dimanfaatkan oleh Romagnoli untuk melewati kiper Mattheurian dan mencetak gol ke gawang Australia. Yang membuat gol ini semakin spesial adalah ini merupakan gol pertama Indonesia ke gawang Australia dalam lebih dari 40 tahun terakhir. Oleh Romagnoli berjuang keras untuk meneruskan umpan terobosan dan mencetak gol debutnya, lanjut pernyataan Socceroos. Meski kalah dari Australia, timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk tetap bersaing di klasemen. Laga selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Kemenangan di pertandingan ini sangat penting agar timnas Indonesia tetap kompetitif dalam perebutan tiket Piala Dunia 2026. Pelatih Patrick Kluivert tentu harus melakukan evaluasi besar-besaran dan menerapkan strategi yang lebih matang agar skuad Garuda bisa meraih hasil maksimal di laga kandang mendatang. Benar-benar aneh, gak masuk akal. Timnas Indonesia dibantai Australia karena kesalahan taktik, tapi Patrick Kluivert malah seakan menyalahkan Kevin Dix yang gagal eksekusi penalti. Ucapan menohoknya di hadapan media bikin fans Garuda auto geger. Kok bisa begitu sih? Bukannya mengakui kesalahan strategi, justru lempar kesalahan ke pemain sendiri. Ada apa sebenarnya di balik pernyataan kontroversial ini? Simak berita lengkapnya di sini. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengungkapkan rasa kecewanya setelah Kevin Dix gagal mengeksekusi penalti dalam laga melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya, jalannya pertandingan bisa saja berbeda jika penalti tersebut berhasil dikonversi menjadi gol. Pada pertandingan yang digelar di Sydney Football Stadium Kamis sore kemarin waktu Indonesia Barat, timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak 1-5 dari Australia. Hasil ini membuat posisi skuad Garuda semakin sulit di klasemen, sementara grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak awal laga, timnas Indonesia sebenarnya memiliki kesempatan emas untuk unggul lebih dulu. Di menit ke-7, wasit memberikan hadiah penalti setelah Rafael Struijk dijatuhkan di kotak terlarang. Kevin Dix dipercaya menjadi eksekutor, tetapi sayangnya tendangannya hanya membentur mistar gawang. Padahal kiper Australia Rian sudah bergerak ke arah yang salah. Gagalnya penalti ini menjadi titik balik yang mempengaruhi jalannya pertandingan. Hanya beberapa menit berselang, Australia justru berhasil mencetak gol pertama lewat penalti Martin Boyle di menit ke-18. Setelah itu, Nissan Flupilai, Jackson Irvine, dan Lewis Miller turut menambah keunggulan Australia.
Timnas Indonesia baru bisa memperkecil ketertinggalan di menit ke-78 melalui gol oleh Romani. Patrick Kluivert menyayangkan kegagalan penalti Kevin Dix karena ia yakin Timnas Indonesia bisa tampil lebih percaya diri jika berhasil unggul lebih dulu. Jika Anda menendang penalti dan berhasil mencetak gol, pertandingan akan benar-benar berbeda, ujar Patrick Kluivert dikutip dari Reuters. Meski begitu, Kluivert tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya yang telah memberikan segalanya di lapangan. Saya pikir kami berjuang seperti singa, kami tidak pernah menundukkan kepala. Namun, saya sangat kecewa dengan hasilnya, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi semua orang yang mendukung Timnas Indonesia, tutupnya. Dengan kekalahan ini, Timnas Indonesia masih tertahan di posisi keempat klasemen sementara grup C dengan 6 poin. Tim Garuda masih memiliki peluang untuk lolos ke babak berikutnya, tetapi harus memenangkan 2 laga tersisa melawan Bahrain dan Cina. Dukungan penuh dari supporter dan evaluasi dari tim pelatih sangat dibutuhkan agar Timnas Indonesia bisa bangkit dan tetap berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026.